Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya kita Ojol Point. Sebelum kita bahas topik hari ini, alangkah baiknya abang-abangku, empok-empok, suhu-suhu, dan ketum, dan siapapun kalian di komunitas, jangan lupa subscribe channel kita, like dan komen, dan share ke media sosial kalian. Oke, kita masuk ke aplikasi. Dari hari Selasa ya, pendapatan kita hari Selasa tanggal 29 dapat 39 trip ya, sebanyak 426.600. Hari Rabunya kita ngojek setengah hari, dapat 22 trip sebanyak 236.500. Kita nemenin istri libur. Dan hari ini kita ngojek juga setengah hari lagi, dapat 15 orderan sebanyak 156.000. Kenapa kita setengah hari lagi? Karena kita dipanggil oleh orang kantor Grab untuk mengisi wawancara. Jadi ada yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu, Gojek sudah mengeluarkan layanan GoRide Hemat, sama seperti aplikasi Grab Bike Hemat. Terus yang kedua, Gojek mengenai saham gotong royong atau GoTo. Dia verifikasi ulang lagi, kita mau cairin ke aplikasi Gojek Driver atau mau di aplikasi saham. Jadi kalau misalkan saya pribadi maunya dicairkan ke aplikasi Gojek Driver, nanti kita tinggal kirim ke rekening bank kita sendiri. Tapi kalau kalian pengen bermain di saham, tinggal download aplikasi sahamnya. Oke, yang ketiga, itu, teman kita kena suspend perihal menyelesaikan order tanpa melakukan pengentaran. Jadi realitanya atau gambarannya itu, teman kita itu dapat penumpang dari MRT Lebak Bulus ke Haji Saikin. Nah, kata si teman kita itu, katanya dengan nama ini, katanya iya aja, akhirnya diantar dengan metode pembayaran non tunai atau GoPay. Sudah diantar, selesaikan, terus dapat orderan kedua dari veteran kemana, udah itu selesaikan, terus habis itu baru kena suspend. Jadi mau nggak mau teman kita harus mengajukan banding kalau memang bakal diajukan ke Gojeknya langsung. Nanti untuk lanjutannya nanti kita bakal sambung lagi. Jadi untuk kita sebagai pemain GoRide atau Grab Bike maupun Maxim maupun InDriver, kita kasih tips edukasi seperti ini. Kita sebagai driver atau pemain penumpang atau ngantar penumpang, kita ngomong sama customernya. Kalau misalkan namanya singkat atau nama panggilan Ica, Nadia, itu nama pasti pasaran atau banyak. Jadi kalau bisa konfirmasi ulang. Misalkan contoh, namanya Ica ya, iya kak. Terus tanya tujuan lengkapnya kemana. Terus jika sudah sesuai, baru kalian bawa sesuai aplikasi. Tapi kalau apabila kalian ragu, boleh cek aplikasi penumpangnya. Benar nggak plat yang di aplikasi sesuai dengan plat kendaraan kita? Jangan sampai saat menjalankan orderan akan terjadi seperti teman kita alami ini. Jadi kalau bisa kalian harus
bisa kasih edukasi yang jelas dan jeli. Biasanya itu kalau misalkan terjadi atau pengalaman saya pribadi, namanya salah penumpang naik, biasanya penumpang asli konfirmasi ulang, Pak kon jalan aja, saya masih di sini, berarti kan salah bawa. Terus ada juga yang ngechat, Pak itu penumpang kok naik aja, padahal saya belum naik, gitu. Dia ngelihat bahwa si penumpang itu bukan penumpang kita, tapi main naik aja. Nah, makanya kita kasih edukasi yang jelas dan kasih pemahaman. Jangan sampai terulang dan apa yang terjadi pada teman kita. Terus poin terakhirnya atau yang keempatnya itu, nah ini, kita dipanggil kantor Grab, suruh ngumpul di Sejuk Bakmi Kopi Cilandak, itu jatuhnya di Lebak Bulus 3. Ya biasa kita wawancara tentang masalah apa ya, saya bilang sih bang, tapi dia bahasnya tadi pas di topiknya sih bang jago, cuma nggak tahu dia mau mengenalkan aplikasi bank atau dibilang rekening buat ke para driver kita gitu. Kalau kita kan udah kenal sama orang kantor Grab, jadi kita ngomong apa kadarnya atau apa adanya. Kalau kita itu tidak bertegus satu aplikator. Kalau saya jujur sih, saya punya aplikasi tuh, punya Grab, punya Gojek, punya Maxim, punya InDriver. Shopee yang nggak punya. Waktu dipanggil nggak datang. Ya gitu. Terus ya gitu. Kita seperti ini. Seperti ini acaranya. Makanya kita walaupun beda aplikator, kita tetap akrab karena kita udah dikenal dengan orang kantor Grab. Nah, dari situ yang kita bahas juga ke mereka, kita ngomong kendala tentang aplikasi Grab. Kita di sini mikirnya realistis. Kita mikirin pendapatan stabil sehari-hari, bukan berteguh dalam satu aplikator. Kalau dibilang banyak keluhan, ya kita sampaikan keluhan tentang aplikasi Grab. Kenapa orderannya begini, menetes, dan gimana ya, kalau dibilang aplikasinya mulai agak sepi kalau menurut saya, tapi nggak tahu menurut kalian semua. Dan saya saat ini fokus di Gojek karena orderannya stabil dibandingkan di aplikasi Grab. Tapi jujur, kalau misalkan ada event atau acara-acara penting di Grab, saya pasti diundang. Tadi juga diajakin main futsal gitu. Hari ini kan acaranya main bulu tangkis. Nah, saya nggak bisa ikutnya juga. Pertama, ada kerjaan lain juga gitu. Terus tawarin juga main futsal yuk. Ya kita nolak secara halus dan ngomong ala kadarnya kalau kita ada kerjaan lain juga. Kalau misalkan nggak ada kerjaan lain, ya kita juga ikut partisipasi. Kita ikut silaturahmi dengan orang kantor Grab untuk mengikuti event-event tertentu. Ya makanya itu kita walaupun kayak tadi, kenapa kita pakai pakai atribut Gojek untuk datang ke kantor atau datang ke orang kantor, kumpul-kumpul orang kantor Grab, karena itu sudah dijelaskan semuanya. Jadi tentang kendala-kendala kita sampaikan gitu. Yang diundang kan
driver bike dan 2 driver mobil atau car. Nah, itu aja sih yang kita bahas. Untuk kedepannya kita sih lebih mengutamakan pendapatan yang stabil, karena kebutuhan orang itu berbeda-beda. Makanya kita tidak berteguh dalam satu aplikator. Jadi sebelum penutupan, saya ingatkan lagi untuk kalian semua, abang-abangku, empo-empo, suhu-suhu, dan ketum, dan semua kalian di komunitas, jangan lupa subscribe channel kita, like dan komen, dan jangan lupa share ke media sosial kalian agar saya rajin upload video dan edukasi-edukasi tentang aplikasi atau aplikator. Ya, apabila ada bahasa dan tutur bahasa yang kurang mengenakan untuk kalian, saya minta maaf. Dan sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.